Halo Stepa Hebat, selamat bergabung di SMPN 4 Madiun Official dalam program Kejar Prestasi, kelas belajar online untuk meningkatkan percaya diri, responsif, terampil, aktif, santun, dan inovatif. Oke Stepa Hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Reni berharap kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Amin. Stepa Hebat, dalam kesempatan ini dengan senang hati Bu Reni akan menemani kalian dalam belajar, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan belajar sains atau ilmu pengetahuan alam untuk kelas 7 semester ganjil. Stepa Hebat, kali ini kita akan didampingi oleh Bapak Saifur Rahman SPD. Beliau adalah pengampu mata pelajaran sains di kelas 7, yang mana pada kesempatan ini materi yang akan disampaikan oleh beliau adalah besaran dan pengukuran. Stepa Hebat, silakan siapkan alat tulisnya. Siapa tahu nanti kalian ingin menulis hal-hal yang disampaikan oleh Bapak Saifur Rahman SPD, sehingga nanti bisa kalian buka kembali pada waktu kalian membutuhkan. Oke Stepa Hebat, mari bersama-sama kita ikuti pelajaran atau pembahasan yang akan disampaikan oleh Bapak Saifur Rahman SPD dengan tema besaran dan pengukuran untuk mata pelajaran IPA di SMP kelas 7 semester ganjil. Silakan Bapak Saifur, kami persilakan untuk share materinya. Oke, terima kasih Bu Reni atas waktunya yang telah diberikan pada saya. Baiklah, saya lepas dulu. Baiklah Nana Stepa Hebat yang selalu sehat dan kuat. Perkenalkan dulu, ya, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Baiklah, tadi sudah disebutkan oleh Bu Reni bahwasanya saya Bapak Saifur Rahman, mengampu mata pelajaran IPA atau sekarang disebut sains, sains IPA di SMP Negeri 4 Madiun. Baik anak-anak Stepa Hebat yang selalu sehat. Kalau kamu mungkin di SD sudah pernah yang mana-mananya mempelajari IPA, di SMP juga. Sebelumnya saya ucapkan selamat, kamu sudah memasuki di SMP Negeri 4 atau Stepa Hebat dalam kondisi sehat. Semoga anak-anak bisa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Baiklah anak-anak, untuk menyingkat waktu, saya akan menyampaikan yaitu bab 1 IPA. Yang sudah punya buku silakan dibuka, yang di e-book silakan juga dibuka. Ini bab 1, yaitu masalah besaran dan pengukuran. Baiklah, ini saya perlihatkan yaitu halaman 2, langsung peta konsep. Oke, peta konsep, Next, ya, itu peta konsep. Besaran ada 2, yaitu yang pertama besaran pokok, sedang yang kedua yaitu besaran turunan. Apa besaran pokok? Ya, nanti besaran yang tidak dapat dirubah-rubah, apa adanya aslinya. Nanti di bawah akan saya jelaskan. Ini garis besarnya saja. Besaran pokok ada panjang, massa, waktu, suhu, watt arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Sedangkan yang disebut dengan besaran turunan adalah luas, volume, kecepatan, massa jenis, dan gaya. Nanti kita pelajari satu persatu dari peta konsep yang ada sekarang ini. Jadi nanti misalkan besaran pokok panjang, satuannya apa, nanti di bawahnya. Lanjut, bawahnya next. Untuk besaran ini selanjutnya yaitu besaran pokok. Besaran adalah yang besaran atasnya, halaman 4. Besaran adalah merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Ya, jelas angkanya.
Misalkan contoh 300 meter di situ, ada tulisan 300 meter. Berarti angka 300 merupakan besaran dan meter merupakan satuan besaran panjang. Kita tadi ada besaran, yaitu di situ besaran panjang. Nanti kalau mungkin ada lagi dalam hitungan, contohnya di situ ada 10 liter. Angka 10 merupakan besaran dan liter merupakan satuan besaran volume karena liter. Jadi menunjukkan angka besaran dan satuannya yaitu liter. Ini di sini sudah jelas anak-anak di SD sudah. Kita lanjutkan bawahnya, halaman bawahnya. Untuk besaran pokok dan turunan. Oke, besaran pokok dan turunan ada yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Sekali lagi, besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Di sini misalkan nama besaran panjang. Sudah tahu kan anak? Panjang berarti satuannya meter. Singkatan atau lambangnya berarti M kecil, bukan M besar. Yang kedua nama besaran massa. Massa atau berat bahasa Jawane. Satuannya kilogram. Singkatannya atau satuannya yaitu lambangnya kg. Kg kilogram. Yang ketiga waktu. Waktu enggak jam, Pak. Satuannya biasanya sekon atau detik. Singkatannya S kecil. Ya, ini cara penulisannya juga diperhatikan. Bukan S besar tapi S kecil. Nanti kalau S besar lain lagi nanti. Suhu satuannya Kelvin. Ya, lambangnya yaitu K besar. Ini bisa dicatat ya, anak-anak. Untuk kuat arus listrik. Kuat arus listrik. Satuannya ampere. Ampere, tulisannya ampere. Singkatannya A besar. Sekali lagi A besar, bukan A kecil. Kalau A kecil nanti rata-rata. Jadi dalam ilmu IPA harus teliti. A kecil, A besar, tadi ada waktu S kecil. Gitu. Saya lanjutkan yang keenam yaitu jumlah zat. Jumlah zat satuannya mol. Ya, sekali lagi anak-anak, mol. Singkatannya atau lambangnya juga mol, M kecil OL. Saya lanjutkan besaran pokok yang ketujuh yaitu intensitas cahaya. Ya, ini satuannya kandela atau candela biasanya. Ini nama orang yang penemu, singkatannya CD, ya, gitu. Jadi CD itu candela. Demikian anak-anak, mungkin dari sini itu namanya besaran pokok. Selanjutnya kita lanjut. Next. Besaran pokok dan turunan. Ya. Untuk besaran pokok dan turunan tadi panjang apa? Dengan satuan meter. Misalkan dikonversi satuan panjang. Dikonversikan 1 kilo berapa meter? Ya 1000 meter. Mungkin jarak rumahmu 1 kilometer berarti kurang lebih 1000 meter. 1 meter ya punya garisan 1 meter berarti 100 cm. Ini 1 cm berapa mili? Ya dilihat di penggaris berarti dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm milimeter. Nih misalkan saya punya 5 inci televisi yang 5 in kecil, itu kalau dibuat meter 0,127 meter. Itu dan selanjutnya itu panjang. Mungkin dari ini tiap hari kamu ketahui untuk besaran
pokok dan turunan ini panjang. Yang kedua yaitu massa. Massa tadi besaran pokok ya. Massa dan berat merupakan dua besaran yang berbeda. Ya, sekali lagi, massa dan berat merupakan dua besaran yang berbeda. Kalau massa, sebuah benda menyatakan jumlah zat atau materi yang terkandung dalam benda. Sedangkan berat, benda merupakan gaya tarik bumi yang dialami benda tersebut. Ini agak jumbo ya. Maka itu anak-anak step by step ini harus teliti antara massa dan berat sama-sama. Tapi karena yang pengaruh gaya tarik bumi untuk yang berat. Misalkan ada contoh konversikan satuan massa berikut di samping kanan ini, sebelah kanan. 1 ton sama dengan berapa kintal? Ya biasanya 1 ton itu mesti 10 kuintal. Dibalik 1 kintal berapa ton? Ya 0,10 dibolak balik. 1 kintal berapa kilogram? Tadi di atas. Berarti 100 kilogram. Ini termasuk massa. Massa. Bisa dilihat, dicatat itu 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Dan seterusnya 1 on sama dengan 100 gram. 1 gram 1000 mg atau miligram. Ya, demikian anak-anak. Dari besaran pokok dan turunan ini memang agak rumit satuan-satuannya dan besar-besarannya, supaya diperhatikan cara penulisannya atau mungkin harus teliti. Ayo next. Besaran pokok dan turunan yang kedua, yang ketiga yaitu waktu. Waktu atau satuannya S kecil yaitu sekon. 1 sekon sama dengan 1/86.400 hari. Dibulatkan 87, ada yang mengatakan 85 hari. Gitu. 1 hari berapa jam? 24 jam. 1 jam jelas ini 60 menit. 1 menit 60 sekon atau detik. Berarti 1 hari sama dengan 24 kali 60 kali 60 sekon. Berarti 1 hari itu berapa detik? Kalau dikalikan 24 kali 60 kali 60 sekon. Berarti di situ tertulis 86.400 sekon. Bayangkan, ini 1 hari 86.400 sekon. Ini maka itu harus bisa dimanfaatkan waktu, walaupun sedetik atau semenit itu harus dimanfaatkan. Besaran pokok selanjutnya yaitu suhu. Suhu diukur dengan alat yaitu namanya termometer. Nah, ini di sekolahan nanti kalau kamu PTM namanya termometer itu mesti ada pintu masuk, dilihat ada yang pakai termogan, ada yang termometer cair dan sebagainya. Termometer yang sering digunakan yaitu termometer raksa dan termometer alkohol. Itu termometer biasanya pakai air raksa dan termometer alkohol. Satuan suhu dinyatakan dalam Celcius, derajat Celcius. Dalam kehidupan sehari-hari dan Kelvin atau K tadi, satuannya K dalam SI, S itu satuan internasional. Hubungan antara keduanya dapat dinyatakan dengan rumus. Ini bisa dicatat. Perhatikan, rumusnya T besar sama dengan dalam kurung T kecil ditambah 273 tutup kurung Kelvin. Ini untuk menghitung suhu Kelvin. Nanti di bawah ada contohnya, mungkin misalkan suhunya 35.
ditambah 273, nah itu berapa? Oke, lanjut. Satuan-satuan panjang tadi sudah ya. Besaran-besaran panjang satuannya meter, disingkat M kecil tadi. Halaman 8. Massa kilogram, kg singkatannya. Untuk waktu sekon, S. Suhu Kelvin atau K besar. Nah, tadi sudah saya tanyakan tadi. Untuk kuat arus listrik, ampere, A besar. Untuk jumlah zat, yaitu satuannya mol, MOL, mol. Singkatannya atau lambangnya mol juga. Yang ketujuh, intensitas cahaya, satuannya candela, biasanya CD, candela. Ini sesuai dengan penemunya. Baiklah anak-anak, stay hebat, jangan selalu kuat dan sehat. Kita lanjutkan ya. Untuk bawahnya, besaran pokok dan turunan, yaitu contoh soal tadi. Contoh soal. Ya, misalkan ini Raisa atau nama siswa ya ini, atau Jennifer atau sebagainya, memanaskan air hingga suhunya mencapai 65 derajat Celcius. 65 derajat Celcius. Coba dicatat ini. Memanaskan air, berarti ini sudah hampir apa itu? Bluk-bluk lah itu, berarti 65 derajat Celcius. Berapakah suhu tersebut jika dinyatakan dalam Kelvin? Nah, ini dirubah Celcius dirubah ke Kelvin. Harus ciri dari fisika, yaitu diketahui, ditanya dan dijawab. Sak bingung-bingungnya harus gitu, diketahui dulu atau dinyatakan, ditanya dan dijawab. Itu sudah 25%. Ditambahi angka, diketahui di situ. T kecil ya, bukan T besar loh. T kecil tadi airnya sehingga 65 derajat Celcius. Jadi 65 derajat Celcius termasuk T kecil. Yang ditanyakan apa? Dinyatakan dalam Kelvin, berarti tadi di atasnya tadi apa? T besar, suhu ya. Berapakah suhu tersebut jika dinyatakan dalam Kelvin, berarti T besar. Dijawab, ya itu. Jadi diketahui, ditanya dan dijawab. Dijawab harus sesuai dengan rumus yang saya sebutkan tadi. Itu T besar sama dengan T kecil ditambah 273 tutup kurung Kelvin. Ini tinggal masukkan T kecilnya di situ tadi berapa? 65 derajat Celcius, ditulis 65 ditambah 273 Kelvin. Ya, tinggal nambahkan saja, berarti 3.338 Kelvin. Itu. Ini saya kira mudah ini, jadi dirubah Celcius jadi Kelvin. 273 dari mana? Ini asalnya dari rumus sudah diketahui. Jadi Kelvin itu sudah 273. Ya, sedikit lagi. Kita lanjut ke bawahnya. Ya. Ini besaran pokok dan turunan untuk bentuk baku. Bentuk baku, anak-anak. Untuk bentuk baku digunakan untuk menyatakan bilangan kelipatan 10. Ya. Tolong ini diperhatikan ya anak-anak, karena agak rumit. Ini mulai berpangkat-pangkatan berhubungannya dengan mapel matematika. Kalau matematikamu hebat, berarti IPA-mu juga hebat. Dilihat di slide ini, bentuk baku digunakan untuk menyatakan bilangan kelipatan 10. Kelipatan 10. Pangkat pada bilangan dasar 10, ya, pada dasar 10 menunjukkan angka 0. Misalnya kalau 10
tidak ada pangkatnya berarti 0. Ya, nanti ini bawahnya ada contoh. Jika pangkatnya positif, maka angka 0 terletak di belakang. Tidak ditulis positif tambah plus, tidak. Angka 0 terletak di belakang. Jika pangkatnya negatif di situ, maka angka 0 terletak di depan. Bisa dilihat di slide ini. Contohnya itu 10 pangkat 2 sama dengan 100. Bukan 10 kali 2, bukan, tapi 10 kali 10. Maksudnya pangkat 2 berarti kalikan 2. Ini di SD sudah paham anak-anak, tinggal mengulangi saja. 10 pangkat 4. Nah, min 4 ini. Minnya di depan tadi angka 0. Jadi dikalikan 10 kali 10 kali lah, itu hasilnya 0,0001. Di belakang koma ada 4 angka atau angka 0. Ini sudah bisa saya kira. Jika pangkat pindah posisi pembilang penyebut, maka 1/100 sama dengan 1/10 pangkat 2 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 0,01. Ini matematika sudah dipahami, desimal itu. Bilangan bulat dan bilangan desimal dapat dinyatakan dalam bentuk baku. Ya, anak-anak. Saya ulangi, bilangan bulat dan bilangan desimal dapat dinyatakan dalam bentuk baku. Contoh di situ 8.000. Berarti 8 kali 1000 kali 100, yaitu sama dengan 8 kali 100, enggak usah, 10 pangkat 2. Tadi diatasnya 2 ada bentuk baku. 675,25. Ini bentuk bakunya gimana? 6,7525. Komanya dimajukan. Ya, 2 angka. Berarti kali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 dari mana? Nah, itu angkanya tadi 675,25, sekarang jadi 6,75. Jadi 675 jadi 6, bayangkan berarti maju 100. 100 itu enggak usah ditulis 100, tapi 10 pangkat 2. Itu dikalikan 0,00005. Nah, sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5. Ini bentuk baku, bisa dipahami. Ini hanya jadi perpaduan antara IPA dengan matematika. Di sini desimal, di bentuk baku, dari koma dibulatkan. Ya, sedikit lagi anak-anak, kita lanjut. Yang selanjutnya yaitu ini kolom-kolom ya. Ini sudah di SD besaran turunan. Kalau ulangan nggak boleh turunan, tapi kalau besaran ada, namanya besaran turunan ya. Jadi kalau besaran pokok tadi, sekarang besaran turunan. Apa tahu besaran turunan? Besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok tadi. Ya, tadi dari panjang, luas, lihat tadi massa ada 7 tadi diturunkan ya, diturunkan. Besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Luas ya, di SD sudah ini gampang. Luas sama dengan berarti L sama dengan panjang kali lebar. Nanti dihitung ruang kamarmu berapa luasnya. Nanti tinggal kalikan aja panjangnya berapa, lebarnya berapa, itu ketemu luas tempat belajarmu. Volume. Volume berarti satuannya V, volume. Gimana? Sisi kali sisi kali sisi. Apa pilek? Tidak. Sisi maksudnya panjang kali lebar kali tinggi. Biasanya di sini pakai kubik. Nah, bedanya kalau luas tadi
persegi, kalau volume kubik, tinggal satuannya. Kalau meter ya meter kubik, sentimeter kubik. Gitu. Kalau luas tadi berarti sentimeter persegi, karena ada dua, panjang kali lebar. Ya, ada panjangnya misalkan 100, lebarnya 5, jadi 100 kali 5, 500 cm persegi. Itu, ini bisa dipahami. Baiklah anak-anak, untuk besaran turunan selanjutnya yaitu berat. Ya, berat. Tadi volume, sekarang berat. Tadi ada perbedaannya, sudah tahu. Ya anak-anak, antara berat dan volume tadi di depan sudah, tadi sekarang berat. Kalau berat hubungannya dengan gravitasi bumi. Ya, tadi di atas sudah, nanti bisa dipelajari. Berat bahasa Inggrisnya apa? Weight. W-I-I-G-H-T. Weight. Berarti di sini W besar satuannya. Ya, sudah enggak asing lagi ini anak-anak, sudah jelas. Weight sama dengan M kali G, gravitasi bumi. Tinggal kalikan saja, misalkan berat ini apa ini, HP saya berapa? Ya masanya misalkan 5 kilo atau 1 kilo kali gravitasi bumi. Nanti tinggal memasukkan saja. Ini. Selanjutnya yaitu besaran turunan gaya. Ya, sekarang anak suka bergaya. Zamannya TikTok ya. TikTok kan di depan kamera bergaya sendirian. Di IPA juga ada namanya gaya, satuannya yaitu F besar. Ya, F besar. Hati-hati ini anak-anak. Banyak yang keliru di situ. Ada F kecil, misalnya G-nya G besar tadi salah. Walaupun sepele tapi salah. Harus teliti. Ciri-ciri IPA itu harus teliti, telaten dan tekun. Ya. Gaya sama dengan F M kali A. Perhatikan di situ A kecil rata-rata. Bukan G ya, tapi A gayanya. Nanti ada soal. Nanti soal-soal itu bisa kamu pakai dengan memakai rumus besaran turunan yang ini dari 5 ini. Luas, volume, berat, gaya. Yang terakhir yaitu massa jenis. Untuk massa jenis ini tidak asing lagi, itu bukan P ya, tapi rho. R-H-O, rho. Nulisnya miring ya, pakai P tapi huruf P kecil tapi rho. Sama dengan M per V. Massa per V. V tadi apa? Volume. Ini besaran turunan yang tidak asing lagi bagi anak-anak, karena di SD juga sudah dipelajari. Mungkin ini hanya mengulang sedikit aja. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu bawahnya tinggal beberapa slide anak-anak. Nanti ini sekarang satuan baku dan satuan tidak baku. Tadi ada satu besaran pokok, besaran turunan. Ya toh, sekarang satuan. Satuan baku dan satuan tidak baku. Ya, tinggal 4 slide. Kamu diperhatikan ya. Satuan baku dan satuan tidak baku. Apakah satuan baku itu? Satuan baku merupakan satuan yang bila digunakan untuk mengukur, perhatikan ini, untuk mengukur, hasil pengukurannya selalu tetap untuk semua orang. Tidak boleh berubah-ubah. 1 meter ya 100 cm harus tetap, itu baku. Satuan tidak baku yang sering digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari yaitu satuan tongkat untuk mengukur panjang dan satuan kaleng untuk mengukur volume zat cair. Kamu mungkin ikut pramuka ya. Ikut pramuka membawa tongkat. Nah itu ukurannya hampir sama itu. Kalau beli di toko peralatan pramuka sama, panjangnya sama, diameternya sama. Lah itu tinggal bahannya. Itu satuan baku dan satuan tak baku.
Ya, mengingat waktu untuk selanjutnya yaitu slide yang 12, 13 ya sekarang. Ya, pengukuran dengan satuan baku dan satuan tak baku. Ya, ini dalam mengukur panjang buku dapat digunakan dengan penggaris atau juga dengan satuan telapak tangan. Bahasa Jawane kilan, ya dikilani. Nah itu. Panjang buku, panjang telapak tangan, dan panjang penggaris adalah besaran panjang. Sedangkan telapak tangan dan sentimeter merupakan besaran panjang, satuan panjang, maaf. Bedanya, tahu ya bedanya besaran panjang dan satuan panjang. Untuk mengukur adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan. Bisa toh mengukur panjang meja, berarti membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan. Ini sudah jelas, akhirnya di buku sudah ada, anak tinggal membacanya. Ya, kita lanjut slide yang terakhir, halaman 14. Pengukuran besaran pokok, ini perkenalkan saja ya dengan alat-alat. Bisa kalau kamu sudah PTM dengan protokol kesehatan, prokes ketat, nanti saya tunjukkan alat-alat ini di lab IPA ada semua ya. Pengukuran dengan penggaris, kalau di gambar itu pengukuran dengan jangka sorong. Bayangkan jangka sorong ini bisa mengukur sampai 0,05 mm. Bisa dibayangkan anak-anak, jadi sangat tipis sekali, bisa diukur pakai jangka sorong ini. Nah, ini alat-alatnya ada, karena ini masih daring dari jarak jauh, maka itu besok kalau sudah masuk saya tunjukkan dan cara pemakaiannya. Tinggal digeser-geser jangka itu. Bahkan tebalnya uang itu bisa diukur. Kamu beli paralon, ya diameternya berapa, tebalannya berapa. Demikian. Untuk selanjutnya yaitu halaman 15. Ini saya kira sudah terakhir. Pengukuran besaran pokok, pengukuran panjang, tidak asing lagi, ini namanya apa ini alat ini? Mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup, mikro berarti kecil, ya meter tapi kecil. Merupakan alat ukur panjang yang paling teliti dengan ketelitian, bayangkan 0,01 milimeter, tidak meter ya, tapi mili, 0,01 milimeter. Digunakan untuk mengukur tebal benda yang berbentuk plat, misalkan lembaran-lembaran, atau mengukur diameter kawat. Kemarin saya beli di toko, Pak ini beli besi yang 10 mili, coba dilihat diukur, ternyata hanya 8. Loh ini bukan, loh Pak kok katanya 10, ya ini 0,8, berarti bukan 10. Ya itu. Jadi bisa untuk mengukur, untuk beli plat, untuk mengukur diameter kawat. Nanti di toko-toko pasti ada. Kalau kamu ragu anak-anak, bisa ditanyakan, Pak ini benar, ini kawat ini ukuran 8 mili. Nanti diukur pakai ini namanya mikrometer sekrup. Nanti sudah masuk, insya Allah semoga kondisi di Madiun khususnya bisa jadi zona hijau dan kamu bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru, bisa bertemu dengan tatap muka, dan bisa memasuki yang namanya lab IPA. Saya kira ini sudah habis dari saya cukup sekian. Nanti apabila ada kekurangannya, mungkin ada pertanyaan, kalau bisa lewat WA, atau nanti kalau bisa bertemu tatap muka bisa saling masukan. Kemarin belum praktek Pak untuk besaran pokok mikrometer sekrup, pakai yang tadi kecil itu boleh ya. Saya kira demikian anak-anak.
pada pertemuan bab 1 yaitu masalah besaran. Semoga bisa dipahami dan tetap semangat, Stepa hebat. Demikian dari materi untuk bab 1 IPA pada hari ini. Ada kurang lebihnya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saifur Rahman SPD yang telah memberikan materinya untuk Stepa Hebat kita kelas 7 di semester ganjil ini dengan tema besaran dan pengukuran. Semoga dari penjelasan Bapak Saifur Rahman SPD tadi akan menambah wawasan kalian tentang pengukuran dan besaran. Oke, Stepa Hebat, jangan lupa subscribe dan like YouTube channel kita di SMPN 4 Madiun Official untuk mendapatkan informasi dan materi-materi yang hebat yang lainnya dari SMPN 4 Madiun. Stepa Hebat, pesan dari Bu Reni, jangan lupa jaga kesehatan, tingkatkan imun, tetap beraktivitas, luangkan waktu untuk tetap belajar dan tetap semangat, raih prestasi. Stepa Hebat. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan.